Surat dari Amerika. Mahasiswa Asia di AS tipe Baudai. Minggu ini adalah minggu ketiga saya berada di AS. Walaupun saya sibuk di sini, mendengarkan ceramah yang menarik, memberikan ceramah, keluyuran dan ngobrol dengan macam-macam orang, saya selalu ingat Indonesia. Saya benar-benar tidak mengerti jika ada orang yang dapat melupakan tanah airnya begitu saja, seperti banyak orang Indonesia. Kehidupan di sini amat mewah dibandingkan dengan standar Indonesia. Babu yang membersihkan rumah datang dengan mobilnya, dan orang miskin mempunyai TV. Jadi berbeda sekali dengan standar Indonesia. Kepada orang-orang AS saya katakan bahwa gaji saya hanya kira-kira $3, dan mereka tak percaya. Mengajar bagi banyak orang Indonesia adalah manifestasi daripada tanggung jawab sosial dan bukan untuk cari uang, kata saya kepada mereka. Gaji guru SD kira-kira $600 dan termasuk gaji yang murah. Pagi ini saya ceramah di sebuah kelas di Universitas Willamette. Saya mencoba melukiskan kehidupan dan persoalan politik atau ekonomi Indonesia. Mereka seolah-olah berada di dunia lain. Indonesia bagi banyak orang Amerika adalah negeri yang tidak diketahui. Pengetahuan umum orang-orang AS kalah jauh dengan pengetahuan umum mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Walaupun demikian, saya senang dengan sikap golongan radikal AS. Minggu ini mahasiswa memboikot anggur California untuk menolong pemogokan buru-buru kebun anggur. Mereka hanya 5-6 orang, membawa poster yang menganjurkan masyarakat untuk menolong buruh-buruhnya. Sukarelawan mahasiswa piket di depan toko-toko dan mencegah orang-orang membeli anggur untuk menolong buruh. Beberapa guru besarnya juga bersikap radikal. Pagi ini saya bertemu dengan seorang profesor tua. Ia memakai lencana-lencana anti perang di jasnya. Let's make love, not war, dan lain-lain. Saya tanyakan mengapa ia memakai lencana-lencana tadi. Oh, saya mau mengiklankan ide-ide saya. Saya membayangkan Profesor Slamet Imam Santoso. Apakah ia mau memakai lencana-lencana seperti itu di dalam kampus? Golongan radikal yang paling saya kagumi adalah golongan mahasiswa yang anti perang Vietnam. Saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur. Walaupun mereka dituduh komunis oleh Direktur FBI pada saat-saat yang paling prinsipil, mereka tak segan-segan memakai cara-cara inkonvensional. Belum lama berselang, grup ini mengundang seorang pastor yang diusir oleh pemerintahan Guatemala karena ia membantu gerilya petani yang memberontak. Di Berkeley terjadi lagi kerusuhan. Mereka mengundang aktivis Black Power untuk memberikan ceramah, tetapi dilarang oleh gubernur. Lalu mereka protes dan menduduki kantor administrasi. Hanya dengan bantuan ratusan polisi, akhirnya mahasiswa-mahasiswa ini dapat dikalahkan. Sistem politik di AS amat menarik. Dalam kenyataannya tidak ada republik dan demokrat di sana. Yang ada hanyalah kaum liberal dan konservatif. Saya tinggal di keluarga demokrat, tetapi mereka akan memilih calon republik untuk jabatan tertinggi dalam bidang pendidikan. Sebaliknya ada calon demokrat yang konservatif tetapi disokong oleh republik. Kesetiaan tidak pada garis partai, tetapi pada cita-cita. Saya kira jika masyarakat lebih terdidik,
Pola-pola seperti ini dapat juga diterapkan di Indonesia. Saya bertemu dengan pemimpin redaksi koran di Salem. Oplaknya 35.000. Dan kemudian saya berdebat. Saya kritik polisi, beritanya yang sempit. Hanya mengcover berita-berita AS dan Vietnam melulu. Dunia tidak hanya Vietnam dan AS, kata saya. Surat kabar mencetak apa-apa yang dibaca oleh masyarakat. Saya kemudian ngecap tentang Indonesia, bahwa wartawan-wartawan Indonesia mempunyai rasa tanggung jawab sosial dan mempunyai perasaan yang dalam, bahwa surat kabar mempunyai fungsi edukatif jika kita memuat apa-apa yang disenangi oleh publik. Kami hanya memuat berita-berita seks, crime, dan sensasi. Ide-ide saya disokong oleh mahasiswa Jepang yang Trotskis. Mahasiswa-mahasiswa Asia lain menilai saya sebagai idealis yang tidak melihat kenyataan-kenyataan. Saya dongkol melihat sikap beberapa rekan-rekan mahasiswa Asia dalam grup saya. Dengan sinis mereka bertanya, "What do you mean by social responsibilities?" Saya seperti nona-nona manis dan tuan-tuan besar di Menteng berpikir. Dan saya pikir jika tipe-tipe seperti ini yang memimpin Asia di kemudian hari, saya yakin bahwa komunis akan menang. Kerja mereka hanya shopping, beli baju bagus, dan lain-lain. Selama saya di AS, saya hanya beli jaket karena dingin sekali, celana, dan buku. Dalam hati saya bangga pada diri saya, bahwa saya tidak seperti mereka. Aneh sekali, bahwa mahasiswa Selandia Baru dan Australia adalah mahasiswa-mahasiswa idealis, sedangkan banyak mahasiswa-mahasiswa Asia adalah tipe baudai. Banyak ide-ide baru muncul setelah saya ada di AS, misalnya tentang mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sini kira-kira 2.000 orang. Mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Indonesia. Sebagian dari mereka adalah idealis yang jujur. Di San Francisco, saya bicara dengan mantan wakil ketua Permias, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di AS. Saya pikir adalah tugas kita sebagai PG, Pressure Group, untuk memperbanyak buletin yang kita kirim, terutama inside info. Cara kerja orang-orang PKI amat baik di AS. Mereka punya berita-berita terakhir, dan mahasiswa-mahasiswa anti-komunis tidak berdaya menghadapi mereka. Sampai-sampai di Salem, saya bertemu dengan profesor yang mempunyai brosur-brosur The Silent Slaughter. Dikisahkan tentang CIA dan usaha-usahanya menumpas PKI. Karena dalam versi mereka, Soekarno adalah orang progresif yang dijatuhkan CIA. Mereka tak pernah tahu bahwa Soekarno punya 5 istri, 4 istana, dan korup. Saya katakan semuanya tanpa tedeng aling-aling. Tentang jenderal-jenderal yang korup, tentang investasi Jepang AS yang memeras Indonesia, dan sebagainya. Mereka percaya saya, karena saya tak mau membela rezim sekarang sebagai wakil pemerintah. Saya katakan bahwa dua-duanya jelek, dan di Indonesia masih berlaku hukum rimba. Hanya saya katakan bahwa Presiden Soeharto adalah orang yang baik dan mencoba sedapat-dapatnya membangun Indonesia. Soal-soal ini akan saya tuliskan agar Deparlu ditelanjangi dan kita mengetahui betapa buruknya kedutaan-kedutaan kita. Saya akan ceritakan soal-soal ini nanti. Salam untuk kawan-kawan. Bagaimana dengan Indonesia Raya?